Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Mari Bercerita bersama saya Revi Ridwan Ahmad dan Ibrahim Rafasya Ahmad. Kita akan membacakan buku Pintar Anak Islam, kisah-kisah fantastis dalam Al-Quran karya Yani Suryani dan kawan-kawan. Selanjutnya adalah kisah kaum Nabi Syuaib. Nabi Syuaib tinggal bersama kaum Madian di sebuah daerah bernama Ma'an di pinggir negeri Syam. Kaum Madian adalah kaum yang tidak mengenal Tuhan yang Maha Esa. Mereka menyembah Aikah, yaitu sebidang padang pasir yang ditumbuhi beberapa pohon dan tanaman-tanaman kecil. Cara hidup dan adat istiadat mereka sangat jauh dari ajaran para nabi sebelum Nabi Syuaib. Kemungkaran, maksiat, dan tipu menipu menjadi hal yang biasa terjadi di masyarakat. Berbuat curang dan berkhianat dalam hubungan dagang seperti mengurangi timbangan dan memalsukan barang sudah mendarah daging dalam kehidupan mereka. Karena itulah orang kaya semakin kaya sedangkan orang miskin semakin miskin dan tertindas. Allah pun mengutus Nabi Syuaib kepada mereka. Nabi Syuaib berasal dari golongan mereka sendiri. Nabi Syuaib mengajak mereka agar meninggalkan penyembahan terhadap Aikah. Ia juga mengajarkan masyarakat agar berbuat adil dan jujur serta tidak merugikan hak orang lain. Mereka diingatkan oleh Nabi Syuaib akan nikmat Allah dan karunia-Nya yang berupa tanah yang subur serta kemakmuran yang berlimpah. Namun, ajakan Nabi Syuaib disambut dengan ejekan dan olok-olokan kaumnya, terutama para pembesar dan pejabat kaumnya. Ejekan dan olok-olokan mereka diterima oleh Nabi Syuaib dengan kesabaran dan lapang dada. Ia sama sekali tidak membalas kata-kata kasar yang dilontarkan kaumnya. Bahkan Nabi Syuaib makin bersikap lemah lembut dalam dakwahnya. Ia mencoba menggugah hati kaumnya dengan merenungkan nasihat-nasihatnya. Kaum Nabi Syuaib sangat jengkel dan jemu melihat Nabi Syuaib yang tidak henti-hentinya berdakwah. Setiap ada orang berkumpul, pasti Nabi Syuaib berdakwah di sana. Bahkan kaum Nabi Syuaib mengancam akan mengusir Nabi Syuaib dan pengikutnya jika mereka tidak menghentikan dakwahnya. Namun Nabi Syuaib terus bergeming. Ia terus berdakwah menyadarkan kaumnya akan perbuatan mereka yang buruk. Sejak mulai berdakwah kepada kaumnya, hanya sedikit di antara mereka yang mengikuti Nabi Syuaib. Kebanyakan mereka beralasan bahwa mereka hanya mempertahankan adat istiadat nenek moyang mereka. Mereka tetap keras kepala, tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sudah tersudut dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Nabi Syuaib, mereka mengolok-olok Nabi Syuaib dengan mengatakan bahwa Syuaib adalah tukang sihir dan ahli sulap yang ulung. Mereka telah berani menentang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menantang Nabi Syuaib untuk membuktikan kebenaran ajarannya. Mendengar tantangan kaumnya,
Nabi Syuaib bersedih. Ia sedih karena hati kaumnya telah tertutup. Mereka benar-benar tidak mau mengikutinya ke jalan yang benar. Nabi Syuaib pun berdoa kepada Allah agar menurunkan azab kepada kaum Madian. Allah pun mengabulkan doa Nabi Syuaib. Dia mengeringkan hawa yang sangat panas sehingga kerongkongan terasa kering kehausan. Namun dahaga itu tidak bisa dihilangkan dengan meminum air. Kulit pun terbakar karena udara yang sangat panas itu. Namun panas mau bobo? Iya. Oh, mau bobo. Ya. Nih dengarkan ceritanya ya, biar apa saya tertidur. Namun panas itu tidak dapat diobati dengan berteduh di bawah pohon atau di dalam rumah. Dalam keadaan yang panas seperti itu, masyarakat kaum Madian panik. Mereka berlari ke sana kemari mencari tempat berlindung. Di saat itulah di atas negeri mereka muncul awan hitam. Mereka pun segera berbondong-bondong berteduh di awan itu. Kaum Madian berharap awan itu dapat memberikan kesejukan bagi mereka dan menjadi tempat berlindung dari hawa panas yang menyengat. Ketika mereka sudah berkumpul di bawah awan itu, tiba-tiba jatuhlah percikan api dari atas awan. Percikannya tepat mengenai kepala mereka. Percikan itu diikuti dengan suara petir dan gemuruh ledakan yang dahsyat. Bersamaan dengan itu, tanah yang mereka pijak pun bergetar. Mereka pun jatuh bergelimpangan tertimbun satu sama lain. Hancurlah kaum Madian yang selama ini menentang Nabi Syuaib. Nabi Syuaib dan pengikutnya pergi meninggalkan kampung halaman mereka yang luluh lantah. Kisah ini terdapat dalam Al-Quran Surah Hud ayat 84 sampai dengan ayat 95. Alhamdulillah, kita sudah menceritakan kisah kaum Nabi Syuaib. Semoga dapat bermanfaat. Semoga dapat kita ceritakan ke orang lain, ke teman-teman kita, ke saudara kita, ke anak-anak kita, ke keluarga kita. Saya akhiri konten Mari Bercerita pada hari ini. Karena Rafa saya juga sudah ngantuk, menguap-nguap. Saya Rifri Ridwan Ahmad dan Ibrahim Rapasya Ahmad yang mengantuk pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dulu. Dadah. Lemes.